Bapak Ibu jamaah sholat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan materi yang kemarin, yaitu mengenai mahram nikah. Orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Yang pertama kemarin yaitu mahram disebabkan nasab. Ada 5 kelompok. Yang kedua ini mahram disebabkan susuan. Masih melanjutkan surah An-Nisa ayat yang ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Jadi saudara sepesusuan ataupun saudari. Nah, ini perlu kita antisipasi. Mana tahu biasanya ini kalau di kampung, kita tinggal di kampung, seorang ibu yang lagi menyusui, misalnya dia punya anak laki-laki, ternyata anak tetangganya juga yang menyusui juga ada. Anaknya contohnya perempuan, jenis kelamin perempuan. Entah bagaimana tetangganya ini pergi mungkin belanja ke warung terdekat di situ, anak biasanya di ayunan. Nangis nih anak, nangis. Biasanya karena tinggal di desa, perhatian terhadap tetangga itu luar biasa. Digendong tuh anak, karena masih terus menangis, disusukan. Nah, ini yang menjadi masalah. Ketika disusukan, diisap, nah ada beberapa aturannya, maka itu menjadi ibu susunya. Yang ibu susu ini punya anak laki-laki, yang disusukan anaknya perempuan. Itu saudara sepesusuan, tidak batal wudunya, tidak boleh dinikahkan. Kalau seandainya yang disusukan itu perempuan, tumbuh dia, besar dia, haram hukumnya suami dari ibu susu itu menikah dengan dia. Kalau sekarang Pak Ustadz, jarang nampaknya ini terjadi. Semakin canggih zaman ini, semakin butuh orang terhadap ASI ini. Karena orang sudah mulai berubah nih, berubah comeback to nature. Orang ingin kepada yang ori sekarang, yang asli-asli. Karena sudah diakui menurut penelitian bahwa seseorang yang memberikan susu anaknya bukan dari ASI, susu kambing, susu sapi, itu akan berpengaruh kepada karakteristik anaknya. Wataknya tidak jauh dari situ. Maka mereka mencari ASI. Makanya ada di negara-negara maju itu menjual ASI, tabung ASI. Fatwa MUI juga sudah keluar mengenai hal itu. Terus bagaimana? Nah, ada beberapa syarat yang harus kita pelajari agar bisa dikatakan sepersusuan. Yang pertama, umur bayi yang menyusui itu belum sampai 2 tahun Hijriah. Patokannya Hijriah, bukan Masehi. Berbeda karena kalender Hijriah itu kurang lebih 350, sementara kalender Masehi itu 360 per tahun. Jadi ketika dia belum menyampai 2 tahun, nah itu terhitung ibu susu atau anak susu. Yang kedua, 5 kali susuan yang mengenyangkan. Hari ini nangis anak itu digendong, ya. Setelah disusukan tertidur, berulang kali sebanyak 5 kali, itu sudah sudah menjadi anak susu. Yang ketiga,
susu yang diambil itu dari orang yang masih hidup, walaupun nanti diberikan setelah yang memberikan ASI ini, ibu yang memberikan ASI ini meninggal dunia. Contohnya, ibu ini sangat banyak air susunya. Ini banyak kita lihat, khususnya mohon maaf bagi TKW, tenaga kerja wanita, terkadang mereka meninggalkan kampung halaman ini pada usia anak yang masih menyusukan. Itu airnya terus keluar. Seperti itu. Ketika dia tampung, dimasukkan ke bank penyusuan, itu harus jelas. Ditulis namanya. Kenapa? Karena nanti berpengaruh kepada hukum siapa-siapa yang haram dinikahinya. Gitu. Berarti tadi ada 3 syarat ya. Belum 2 tahun, 5 kali susuan yang mengenyangkan. Yang ketiga, diambil air ASI itu dari ibu yang masih hidup, walaupun diberikan setelah meninggal dunia. Karena muncul juga pertanyaan, Pak Ustadz, kami mohon maaf Pak Ustadz, saya menyusu tadi malam sama istri saya. Oh, berarti tidak ada lagi bahasa menyusu itu. Kenapa? Karena umurnya sudah di atas 2 tahun. Ada yang 25 tahun, ada yang 30, itu tidak termasuk lagi itu. Nah ini mohon maaf, kadang orang-orang tua kita ini setelah mendengarkan penjelasan itu mengantuk. Dia ini masalahnya ibu susu, teringat dia. Nah itu tidak jadi masalah. Pak Ustadz, lalu mana-mana yang haram? Kami ulangi, posisinya sama dengan yang kita pelajari kemarin. Mana-mana yang haram? Pertama, ayah emak susuannya haram nih. Terus ke atasnya. Oke, setelah misalnya ayah emak ke atasnya, baru ke bawah haram. Baru saudara-saudari dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu, baru saudara yang sederajat, ponakan. Itu tidak batal wudu dan tidak boleh dinikahkan. Terus kalau misalnya bapak ibu membeli juga susu ASI ini, mohon dicatat nasabnya. Terus kalau dicampur tak usah beli. Misalnya ada ibu-ibu yang mohon maaf rela mendonorkan ASI-nya dari si A, si B, si C, si D. Penjelasan dokter, anak bapak ibu harus minum ASI. Tapi dicampur susu ibu si A, si B, si C, si D dijadikan satu, tak usah minum. Mengapa? Haram. Kenapa bisa haram Pak Ustadz? Tidak jelas status ASI ini. Nah ini penting sekali. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Besok akan kita sampaikan pula haram disebabkan musorohah, pernikahan. Ya, jangan seperti kemarin kita sampaikan latah dia. Mertuanya tak mau dia menyalamnya karena dia masih berwudu. Atau ada seorang bapak tak mau dia menyalam menantunya karena dia berwudu. Tak betul hukum itu. Ya mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita tutup majelis ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.